Saya menyapa setiap saudara semua yang menyaksikan program ini. Saya berkata, biarlah damai Tuhan, sejahtera Tuhan limpah atas setiap kita. Walaupun di tengah badai, persoalan, percayalah Tuhan kita tetap pegang kendali dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, dalam bulan ini kita terus belajar tentang peace atau damai sejahtera. Satu kali kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Raja ini adalah seorang raja yang mencintai Tuhan, raja yang sungguh-sungguh membawa kebangunan rohani bagi bangsanya. Bahkan raja ini juga pernah dikepung oleh musuh dan dia bawa surat kepungan ancaman itu kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang secara ajaib. Bahkan akhirnya Raja Hizkia sempat sakit parah. Bahkan sudah divonis akan mati. Tetapi dia berdoa minta belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan memberikan kesembuhan dan panjang umur kepada Raja Hizkia. Tetapi saudara sekalian, setelah Raja Hizkia sembuh dari penyakitnya, ada peristiwa yang tercatat di Alkitab. Ada utusan kerajaan Babel yang datang mengunjungi Raja Hizkia dan memberikan ucapan. Maka apa yang terjadi setelah utusan Babel itu kembali meninggalkan kerajaan Yehuda? Maka kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-14 sampai ayat 19. Alkitab berkata, kemudian Nabi Yesaya menghadap Raja Hizkia dan bertanya, dari mana orang-orang itu? Apa kata mereka? Hizkia menjawab, mereka dari Babel, negeri yang jauh. Ayat 15, mereka melihat apa di istana? Tanya Yesaya lagi. Segala-galanya, jawab Hizkia. Tidak ada sesuatu pun di dalam perbendaharaan istana yang tidak kuperlihatkan kepada mereka. Ayat 16. Lalu Yesaya berkata kepada raja, Tuhan berkata bahwa akan tiba saatnya segala kekayaan di dalam istanamu yang telah dikumpulkan leluhurmu sampai hari ini diangkut ke Babel, tidak ada yang tertinggal. Ayat 18. Dari anak cucumu ada yang akan diambil dan dijadikan pegawai istana untuk melayani Raja Babel. Ayat 19, perhatikan apa respon Raja Hizkia. Raja Hizkia menjawab, baik juga pesan Tuhan yang kau sampaikan kepadaku. Ia menjawab begitu karena ia berpikir, asal kerajaanku tetap aman dan damai selama aku hidup. Saudara kasih Tuhan, Raja Hizkia adalah Raja Yehuda yang mencintai Tuhan. Dia adalah raja yang mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Tetapi sayangnya, karena keteledoran pada saat kedatangan tamu dari Babel, maka Raja Hizkia memperlihatkan seluruh istananya. Dan hal itu mengakibatkan bangsa Yehuda kelak akan dihancurkan oleh kerajaan Babel, tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. So sekalian, anehnya respon Raja Hizkia tetap tenang saja, tetap damai setelah ia mendengar nubuatan yang mengerikan tersebut tentang masa depan bangsa Yehuda. Nah, saudara sekalian, ternyata Raja Hizkia, dia berkata, selama ada keamanan dan damai pada masaku hidup, oke, nggak ada masalah.
Dia setelah mendengar sebuah nubuatan yang sangat mengerikan tentang kerajaannya kelak yang akan dihancurkan oleh kerajaan Babel, bahkan seluruh kekayaan diambil, dirampas, bahkan keturunannya akan menjadi budak di Babel. Harusnya raja ini langsung menangis, meratap, bertobat, minta ampun sama Tuhan atas kesombongannya. Tapi yang aneh, Raja Hizkia malah tetap santai, tenang, dan damai. Dan dia berpikir, asal tetap aman dan ada damai selama aku hidup, maka itu selesai. Nah, saudara sekalian, Raja Hizkia adalah seorang raja yang saya istilahkan raja yang hidup dalam damai yang egois. Nah, Raja Hizkia adalah contoh orang yang hidup dalam damai yang egois. Hari-hari ini ada banyak orang yang hidup dalam damai, tapi ternyata damai yang egois. Itu sebabnya judul khotbah saya hari ini adalah selfish peace, damai yang egois. Nah, saudara sekalian, ada orang-orang yang hidup seperti Hizkia dengan damai, tapi damai yang egois. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah saya dan saudara hidup dalam damai, tapi damai yang egois? Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, jelas aku tidak mau hidup dalam damai yang egois. Saya yakin semua kita tidak mau. Tapi jangan-jangan ternyata kita selama ini hidup dalam damai, tapi damai yang egois. Nah, kita akan periksa bersama-sama. Damai yang egois itu yang bagaimana sih? Mari kita pelajari dari hidup Hizkia. Yang pertama, damai yang egois adalah damai tanpa peduli generasi penerus. Damai tanpa peduli akan generasi penerus. Peace without caring about the next generation. Nah, perhatikan saudara sekalian. Raja Hizkia merasa damai tanpa ia memperdulikan generasi penerusnya. Dan kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, ternyata benar-benar ini raja nggak pernah pusing, nggak pernah peduli tentang generasi penerusnya. Buktinya Raja Hizkia yang cinta Tuhan, Raja Hizkia yang mengalami pertolongan Tuhan, waktu dia mati, maka kerajaan Yehuda diteruskan oleh anak Hizkia yang bernama Manase. Dan kalau Anda baca di Alkitab, Raja Manase, anak Hizkia ini begitu jahat di mata Tuhan. Ia menyembah kembali kepada berhala-berhala. Ia meninggalkan Tuhan. Bahkan Raja Manase, saudaraku, mengajak seluruh bangsa Yehuda untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala. Bahkan Alkitab mencatat Raja Manase ini sampai mempersembahkan salah seorang anaknya menjadi korban bagi berhala dibunuh. So sekalian lihat bagaimana Raja Hizkia ini ternyata hidup dalam damai, tapi damai yang egois. Di mana dia tidak pernah peduli tentang generasi penerusnya. Dan kalau Anda pelajari, akhirnya kelak 5 generasi setelah Raja Hizkia, ketika keturunan daripada Raja Hizkia yang kelima generasi bernama Raja Yoyakin, maka terjadilah seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Babel. Dan kalau Anda baca, di sanalah akhirnya ada kitab Daniel. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, juga ada Nehemia kelak dan sebagainya. Kenapa? Karena akibat seorang raja Hizkia yang merasa damai, tapi damai yang egois, tidak memperdulikan generasi penerusnya. Saudara sekalian, hidup ini di dunia cuman sementara. Dan bagaimana saudara dan saya sukses tidak hanya ditentukan oleh kesuksesan kita hari ini, tapi ditentukan oleh kesuksesan the next generation kita, tim suksesor kita. Mari kita belajar bahwa kita tidak boleh hidup dalam damai yang egois. Amsal 17 ayat yang ke-6 berkata demikian. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka.
Lihat, ada kata mahkota dan ada kata kehormatan. Dan ini bicara apa? Tentang generasi penerusnya. Dan generasi penerus juga akan membanggakan generasi sebelumnya. Saya coba bacakan dalam NCV version, dikatakan all people are proud of their grandchildren. Orang-orang tua itu akan bangga akan anak cucunya. And children are proud of their parents. Dan anak-anak akan bangga, membanggakan orang tua mereka, generasi sebelumnya. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah saudara setelah menerima hadiah damai dari Yesus, apakah kita menjadi orang yang mau peduli akan generasi penerus kita? Ataukah kita jadi orang yang egois tanpa memperdulikan anak cucu kita atau juga generasi penerus dalam segala area hidup kita? Nah, apa tanda orang yang tidak peduli generasi penerusnya? Itu adalah orang yang tidak memberi teladan yang baik. Tahukah Anda bahwa teladan kita akan berbicara jauh lebih kuat daripada perkataan kita. Children see, children do. Apa yang anak-anak lihat, itu yang anak-anak akan lakukan, akan contoh. Hari ini kalau saudara berkata, saya mau peduli akan generasi penerus saya, mari berikanlah teladan yang baik, yang mengerti katakan amin. Di tengah goncangan seperti ini, mari berikan sebuah teladan karakter yang mulia supaya orang anak cucu kita bahkan generasi penerus kita melihat betapa kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, betapa kita punya integritas di masa-masa krisis ini. Apa tanda orang yang tidak peduli generasi penerusnya? Tidak menginvestasikan dengan benar. Saudara sekalian, investasi yang terbaik bagi generasi penerus kita bukanlah soal harta benda. Itu penting, tapi yang paling penting adalah investasi waktu kita, investasi iman kita, investasi semua karakter baik kita, investasi integritas hidup kita. Nah, pertanyaannya, saudara, maukah kita mulai hari ini menginvestasikan pada generasi penerus kita supaya mereka meneladani hidup kita? Dan saudara sekalian, ternyata tanda orang yang tidak peduli generasi penerusnya adalah hidup ceroboh. Hidup ceroboh, teledor seperti Raja Hizkia. Lihat bagaimana dia mengambil sebuah keputusan yang mengakibatkan akhirnya anak cucunya, 5 generasi berikutnya mengalami kehancuran. So sekalian, kalau sampai orang tua kemudian meninggalkan Yesus, dengar baik-baik, Anda sedang tidak hanya menghancurkan dirimu, tapi engkau sedang menghancurkan masa depan anak cucumu. Kalau engkau kepahitan dengan hamba Tuhan, engkau kepahitan dengan gereja, lalu engkau memaki-maki Tuhan, memaki-maki hamba Tuhan, memaki-maki gereja, engkau sebenarnya bukan hanya sedang merusak orang lain, tapi engkau sedang merusak keturunan saudara sendiri. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan hari ini merupakan taburan yang kelak akan dituai bukan hanya oleh kita, tapi oleh generasi anak cucu kita. Hari ini jadilah orang yang hidup dalam damai, tetapi kita peduli dengan generasi penerus kita. Yang setuju katakan amin. Mari jangan egois. Kalau kita mungkin berkata, Pastor Lukas, aku sudah tidak tahan dengan pernikahanku. Aku mau cerai saja. Ini jalan yang aku harus lakukan. Hati-hati. Kenapa? Karena Anda sedang merusak masa depan anak cucu saudara. Siapa yang bangga? Siapa yang senang? Oh, aku punya orang tua cerai. Mereka malu dan itu menghancurkan hati. Hari ini setiap saudara-saudara yang menyaksikan program hari ini, mari investasikan yang terbaik bagi generasi penerus kita. Berikan teladan yang baik. Memang kita pernah buat kesalahan, kita pernah buat kelalaian, keteledoran, tapi cepat bertobat selagi ada kesempatan, perbaiki. Yang setuju katakan amin. So sekalian, hari ini saya bisa melayani Tuhan selain karena Tuhan, tapi tidak lepas dari karena orang tua saya, khususnya ayah saya, almarhum Pastor Henok Kusuma, yang akhirnya ketika dulu hidupnya hancur, akhirnya dia mau bertobat. Dan dari pertobatan seorang ayah, akhirnya terjadi pemulihan keluarga.
Pernikahan ayah dan ibu saya dipulihkan. Bahkan akhirnya pertobatan itu telah membuahkan hasil. Bukan hanya pernikahan yang bahagia, bukan hanya keluarga yang dipulihkan. Tapi ayah saya akhirnya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Akhirnya juga kakak saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Itulah Pastor Samuel Kusuma yang ada di Kalimantan. Saya pun juga dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Bahkan adik-adik saya. Dan saudara sekalian, semua tidak lepas dari apa? Kisah pertobatan seorang ayah. Hari ini kalau saudara sudah menerima damai dari Yesus, mari kita peduli juga dengan anak cucu kita, dengan generasi penerus kita yang mengerti katakan yes, yang mengerti katakan yes. Yang kedua, saudara sekalian, damai yang egois adalah damai tanpa peduli orang lain. Damai tanpa peduli orang lain. Peace without caring about others people. Raja Hizkia merasa damai karena ia tidak memperdulikan keadaan orang lain. Dia berpikir, well, yang penting selama aku hidup damai, aman, that's it. Dia nggak pernah memikirkan orang lain nanti bagaimana. Nah, hari-hari ini lihat, orang di mana-mana banyak yang sifatnya egois, bukan main. Hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Tahukah Anda bahwa sifat egois adalah sumber dari semua masalah? Lihat bagaimana karena egois, saudaraku. Akhirnya Hawa membuat Adam juga dan seluruh kita manusia mengalami semua akibat kejatuhan dosa. Lihat bagaimana egois adalah sifat mementingkan diri sendiri tanpa berpikir panjang, tanpa memperdulikan orang lain. Hari ini saudara sekalian, mari kita belajar setelah kita menerima damai sejati dari Yesus. Jangan hidup hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita harus mau peduli akan sesama kita, akan orang lain. Katakan amin. Amsal 21 ayat 13 berkata demikian. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pasti kita mau doa kita didengar Tuhan. Makanya jangan tutup telinga bagi orang-orang di sekitar kita yang hari ini sedang membutuhkan pertolongan kita. Jangan jadi orang egois, yang penting saya damai, yang penting saya dan keluarga saya oke, tanpa kita peduli dengan sesama kita. Ingat bagaimana Yesus mengajar hukum yang terutama bukannya mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama kita. Lihat tetangga saudara, lihat orang-orang yang dekat di sekitar saudara. Apakah saudara mau peduli? Saudara sekalian, kami bersyukur bahwa gereja ini akhirnya kita mau membuka mata. Untuk apa? Untuk menjadi berkat, memberi sembako gratis, bahkan diantar ke rumah-rumah warga Indonesia yang tinggal di South Philadelphia. Bahkan kita beri makan bangsa-bangsa. Jujur, di masa seperti ini, jauh lebih baik kita tinggal di rumah tutup pintu dan kemudian kita tidak buat apa-apa. Tapi ketika kami lihat kesempatan Tuhan buka, bagaimana orang membutuhkan makanan, antri sampai sekian blok, antri sampai sekian lama. Saudara sekalian, ternyata pada waktu kita membuka mata dan kita mau berkata, Tuhan pakai hidupku, hidup kita akan penuh dengan segala kebahagiaan. Katakan amin. Yesus berkata bahwa ada kebahagiaan saat kita memberi. Orang seringkali berpikir, lebih bahagia menerima. Tapi sudah akan temukan kebahagiaan yang tidak ada taranya saat kita belajar memberi. Katakan amin. Saudara sekalian, apa tanda orang yang tidak peduli tentang orang lain? Hanya sibuk bagi dirinya sendiri. Selalu yang dipikir mi. Aku. Ayo coba di rumah Anda sekarang, kalau Anda dengan keluarga Anda senggol. Jangan egois lagi. Jangan egois ya. Jangan cuma sibuk mikirin diri sendiri. Lalu apa lagi? Kurang bermurah hati. Lihat saudaraku, bahwa ternyata dunia orang pelit, kata Amsal, akan semakin sempit. Ya, sempit dunianya orang pelit itu bukan cuma soal pengaruh hidupnya, tapi dompetnya juga tambah sempit ya. Makanya sampai mepet terus. Tapi Amsal berkata, dunia orang yang generous diperluas Tuhan. Amin. Anda mau dompet Anda diperluas Tuhan? Amin.
Pastor Lukas, jangan cuma dompetnya yang diperluas Tuhan, isinya juga pasti. Amin, saudaraku. Ternyata itu dimulai dari apa? Kalau kita bermurah hati. Alkitab berkata, hendaklah engkau murah hati sama si Tuhan Bapamu adalah murah hati. Anda tahu Tuhan itu pemurah. Ya, kalau iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Artias iblis itu nggak pernah mau memberi. Iblis itu pelit bukan main. Jadi kalau ada orang yang ternyata pelit, itu bukan anak Bapa di surga, tapi anak siapa? Anda sendiri yang jawab, ya kan saudaraku? Nah, Galatia 6 ayat yang kedua dikatakan demikian, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. So sekalian, mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, bagaimana saya mau nolong orang lain? Saya sendiri juga perlu ditolong. Saudara sekalian, selama kita hanya memikirkan diri kita, saudara ibarat saudara menutup matamu hanya dengan satu kertas yang kecil. Dan kau nggak lihat yang lain, hanya lihat dirimu sendiri. Tapi pada saat Anda membuka mata, ternyata Anda tahu justru pada saat kita menolong orang lain, sebenarnya kita tidak hanya menolong orang lain, tapi sedang menolong diri kita sendiri. Katakan amin. Saudara, di New Jersey, ya, satu state dekat dengan state kita Pennsylvania, kota Philadelphia. Di New Jersey baru-baru ini ada seorang wanita. Dia ini orang yang kerja sejak jam 4 pagi dan harus kerja panjang di sebuah restoran. Dan pagi itu pada waktu wanita ini yang bernama Liz Woodward sedang saudaraku melayani tamu. Dia kedatangan 2 orang, yaitu firefighter, yaitu petugas pemadam kebakaran. Yang ternyata selama berjam-jam mereka berusaha memadamkan api dari sebuah gudang yang terbakar. Dan ternyata dalam keadaan sudah lelah, kotor karena api dan sebagainya. So, akhirnya mereka mampir ke restoran itu untuk minum kopi. Dan ternyata pembicaraan 2 orang ini didengar oleh Liz Woodward ini. Bagaimana mereka berjuang memadamkan api. Akhirnya Liz, saudaraku, dia bermurah hati. Dia berikan sarapan pagi itu, saudaraku, secara gratis. Bahkan kemudian di tagihan yang dia tulis gratis, dia tulis juga beberapa kalimat. Dia berterima kasih kepada 2 orang petugas pemadam kebakaran ini. Karena banyak orang menghindari api, tapi mereka justru mau memperjuangkan, memadamkan api. Dan mereka menjadi seorang yang berjuang. Bahkan ia berterima kasih, tetap semangat. Dan Anda tahu kata-kata itu menyentuh hati 2 orang petugas pemadam kebakaran ini. Mereka berkata, selama bertahun-tahun kami berjuang, bertugas, memadamkan api dari setiap tempat yang terbakar. Ternyata tidak ada orang yang mengapresiasi mereka. Tetapi sebuah jamuan sederhana dari Liz Woodward, bahkan tulisan surat itu menyentuh mereka, menguatkan mereka, membuat mereka bahagia. Dan salah seorang daripada petugas pemadam kemudian memfoto surat Liz itu, bahkan mempublikasikannya di sosial media. Dan dengan pesan, ada seorang waitress yang sangat baik. Dan kemudian tolong bagi Anda semua, kalau sempat mampirlah ke restoran itu. Dan carilah Liz. Dan kalau kalian dilayani oleh Liz Woodward, berikan tips yang terbaik. Berikan tips yang baik, karena ini Liz orang yang sangat baik. Anda tahu dengan cepat menyebar berita itu di sosial media. Dan ternyata banyak orang tertarik ke restoran itu untuk melihat Liz. Dan waktu dilayani mereka ngobrol-ngobrol, memberi tip yang baik. Mereka baru tahu Liz ini ternyata seorang yang berasal dari keluarga yang bukan keluarga kaya. Tapi keluarga yang sederhana. Bahkan dia punya ayah yang lumpuh, saudaraku, karena sakit di otaknya. Maka akhirnya saudaraku, mereka bertanya, dan ternyata Liz ini harus kerja keras untuk menghidupi keluarganya. Bahkan Liz punya sebuah kerinduan supaya dia bisa beli sebuah mobil minivan yang ada alatnya untuk membawa ayahnya bisa saudaraku masuk ke mobil dengan mudah dan membawa ayahnya pergi ke tempat yang lain. Dan Anda tahu akhirnya para orang-orang yang tahu jadi beriba, berbelas kasih. Maka si petugas pemadam kebakaran itu membuat website untuk siapa yang tergerak mengumpulkan dana menolong untuk pembelian mobil seharga $17.000.
Anda tahu dalam tempo singkat, orang-orang yang tergerak mengumpulkan dana, menyumbang. Ternyata yang terkumpul bukan hanya 17.000 US dollar. Yang terkumpul lebih daripada 85.000 US dollar. Woi, Anda tahu akhirnya ketika Lis diberitahu itu, keluarganya pun diberitahu, ayahnya mereka senang dan nangis. Dan Anda tahu ayahnya ternyata seorang yang juga bekerja untuk menolong orang saat mengalami bencana. Dan lihat teladan sang ayah yang suka nolong orang lain tanpa sadar dicontoh oleh Lis anaknya. Dan Anda tahu hanya karena sebuah kebaikan, hanya mentraktir sarapan dan memberi kata-kata kekuatan, kata-kata semangat. Akhirnya Lis dan keluarganya bisa beli mobil, bahkan dapat uang lebih lagi. Bahkan saya melihat dia diundang pergi ke acara televisi. Untuk apa? Mendapat hadiah 20.000 US dollar. Dan lihat hidupnya alami keajaiban. Kenapa? Karena dia tidak hidup egois. Kita semua lagi susah. Kita semua lagi punya banyak kebutuhan. Tapi selama kita hanya sibuk mikirkan diri sendiri, kita tidak akan pernah alami perluasan dari Tuhan. Hari ini jadilah orang yang peduli dengan orang lain. Orang yang mau jadi saluran berkat. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, damai yang egois adalah damai tanpa peduli kepentingan kerajaan Tuhan. Peace without caring about the kingdom of God. Tahukah Anda bahwa Tuhan mengangkat Raja Hizkia menjadi Raja Yehuda, Raja dari bangsa pilihan Tuhan. Ternyata adalah untuk memimpin umat pilihan Tuhan kepada rencana Tuhan, rencana kerajaan sorga. Tetapi sayangnya Raja Hizkia tidak memperdulikan kepentingan kerajaan Tuhan. Ingat bagaimana gara-gara kecerobohan Raja Hizkia, maka satu kali 5 generasi berikutnya pada saat keturunannya Raja Yoyakin, maka bait suci yang ada di Yerusalem itu dibakar, diruntuhkan. Dan lihat bagaimana, saudaraku, Raja Hizkia ternyata tidak peduli akan kepentingan kerajaan Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, ada banyak orang ternyata hidup dalam damai, tapi damai yang egois. Dia nggak pernah peduli dengan pelayanan, dia nggak pernah peduli dengan kepentingan kerajaan Tuhan. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus. Saat dia melayani, Tuhan Yesus memberi teladan yang luar biasa. Bahkan dengan keberanian, dengan sebuah dedikasi yang luar biasa. Anda tahu apa yang sampai murid-murid ingat dari apa yang Yesus lakukan setelah Yesus menyucikan bait suci. Lihat sebuah ayat yang luar biasa. Yohanes 2 ayat yang ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. Inilah kata-kata yang tepat yang disimpulkan oleh murid-murid Yesus tentang apa yang Yesus lakukan. Ada sebuah cinta untuk rumah Tuhan, cinta untuk pekerjaan Tuhan sampai rela dihanguskan. NCV version mengatakan demikian, my strong love for your temple completely controls me. Lihat bagaimana cintaku yang kuat akan rumah Tuhan itu secara total menguasai hidupku. So sekalian, hari ini apa yang menguasai saudara? Apakah ada cinta yang kuat yang Anda berikan untuk kepentingan kerajaan surga, untuk pelayanan, untuk rumah Tuhan? Nah, so sekalian, saya percaya bahwa rumah Tuhan sesungguhnya bukanlah gedung, tetapi kitalah orang percaya. Tapi bagaimanapun juga untuk kita bisa beribadah, selain kita ibadah di rumah, tapi kita juga perlu sarana ibadah. Ibarat pakaian, gedung gereja bukanlah gereja sesungguhnya, tapi gedung gereja adalah pakaiannya. Nah, lihat bagaimana ternyata ada orang-orang yang cinta akan rumah Tuhan, cinta akan pekerjaan Tuhan. Nah, apa tanda orang yang tidak peduli kepentingan kerajaan Tuhan? Kurang mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Berapa banyak orang seperti ini, egois, yang penting saya ke gereja harus memuaskan saya, gereja harus membahagiakan saya, gereja harus bisa nolong saya, gereja pokoknya harus bisa memberikan apa yang saya mau.
Tapi kalau sampai gereja tidak bisa memberi apa yang saya mau, that's it, saya pindah gereja. Itu tanda orang yang tidak sungguh-sungguh peduli akan kepentingan kerajaan Tuhan. So sekalian, mari kita belajar mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Ada orang berkata, oh paling penting itu mencintai pribadinya Tuhan. Ada orang berkata, oh yang penting itu mencintai pekerjaannya Tuhan. Anda harus tahu, kalau Anda cinta kepada seorang pribadi, Anda nggak cuma cinta akan pribadinya, Anda pasti mencintai rumah di mana dia tinggal, bahkan juga mencintai siapa? Mencintai apa yang dia kerjakan. Iya apa ya? Orang kalau jatuh cinta, lihat saudaraku, waktu belum ketemu sama pacarnya, ya karena belum jam apel, belum waktu apel, lewat depan rumah pacarnya aja, senengnya bukan main saudaraku ya, sampai semua pintunya diamati, ya kan, sampai semua daun-daunnya di depan rumah ada pohon-pohonnya dihitung daunnya berapa banyak saudaraku. Wih, pokoknya rumahnya dilihat, begitu lewat rumahnya dak dikduk ya kan. Begitu kemudian saudaraku, apa yang dikerjakan sama dia, tempat dia di mana dia bekerja, cinta kekasih kita pandang, wow, maka kalau kekasih kita kerjaannya di pabrik tomat saudaraku, maka kita akhirnya suka beli tomat yang diproduksi oleh kekasih kita. Ya Pak ya. Nah, Anda tahu saudaraku, ada banyak orang hari-hari ini ternyata tidak lagi cinta akan Tuhan dan cinta akan pekerjaan dan rumahnya. Mari kita menjadi orang yang cinta akan Tuhan, tapi juga cinta akan rumah Tuhan dan pekerjaannya. Katakan amin. Saya mendapat feedback banyak dari jemaat, kapan pastor kita kembali bisa beribadah bersama-sama? Saudara, sabar ya kan. Nanti kalau sudah tiba waktunya. Kenapa? Karena saya juga kangen saudara. Karena betapa indahnya kita berkumpul bersama, ya kan. Walaupun kita sekarang masih jauh di badan, tapi tetap dekat di hati. We love you, love you, love you. Ya, amin, saudaraku. Apalagi saudaraku, tanda orang yang tidak peduli kepentingan kerajaan Tuhan, kurang mensupport pekerjaan Tuhan. Kalau ada namanya kebutuhan, pura-pura nggak tahu saudaraku. Kalau ada namanya sebuah tugas pelayanan yang masih kosong, dia don't care. Nah, mari kita belajar, kita mau support pekerjaan Tuhan. Lalu apa tanda orang yang tidak peduli kepentingan kerajaan Tuhan, bertindak merugikan kerajaan Tuhan. Saudara lihat hari-hari ini, di zaman sosial media, berapa banyak orang dengan mudahnya mencaci maki pendeta, mencaci maki gereja. Dan kalau Anda lihat, coba Anda renungkan, yang dirugikan itu siapa sih? Jelas Tuhan dan pekerjaannya. Maaf saudaraku, kita nggak usah meributkan soal, oh yang begini. Tapi Anda tahu, kalau kita justru mengeksplor, ya, atau kita justru membesar-besarkan kekurangan hamba Tuhan, kekurangan pendeta, kekurangan gereja, yang dirugikan siapa? Kita yang tidak di gereja itu, kita ikut malu. Betul nggak? Kita diketawain oleh orang-orang dunia. Hari ini mari kita stop. Jangan lagi saling menjelekkan. Kalau kita tahu, kita doakan. Nggak perlu kita kemudian malah mencaci maki dan sebagainya. Saudaraku, kita nggak pernah pakai sepatu orang lain. Betul saudara? Makanya jangan pernah menghakimi orang lain. Karena kita tidak pernah tahu situasi yang dihadapi. Jujur saudaraku, apakah Anda setuju kalau seandainya ada 10 orang Indonesia di Amerika waktu kerja mencuri, ya toh, dia curi, dia bawa uang dari tempat dia kerja. Lalu seluruh orang Amerika berkata, orang Indonesia itu semuanya pencuri, nggak ada yang jujur. Saya Pastor Lukas tersinggung. Kenapa? Saya juga orang Indonesia, saya tidak mencuri. Jelas Anda juga berkata sama. Nah hari ini saudaraku, kita tidak bisa pungkiri, ada gereja yang tidak sempurna, ada hamba Tuhan yang jatuh buat salah. Tapi bukan berarti kemudian kita sama ratakan semua. Mari hari ini saudaraku, jangan kita bertindak merugikan kerajaan Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu, coba mikir dulu. Kira-kira ini membawa keuntungan bagi kerajaan surga atau enggak?
Anda tahu kita berkata, kita tidak perlu jadi pembela Tuhan. Tapi tanpa sadar ada banyak orang sekarang bertindak seolah-olah jadi pembela Tuhan. Wih, pokoknya, wow, dia merasa diri benar, pengajarnya paling benar, pendapatnya paling benar. Dihajarlah yang lain yang beda pendapat. Mari kita berkata, sudah hindari. Karena itu semua merugikan kepentingan kerajaan surga. Hari ini kita belajar untuk mencintai Tuhan, mencintai rumahnya, dan mencintai pekerjaannya. Satu kali di Amerika, ada seorang pemuda yang merantau dari Italia ke Amerika. Waktu itu dia berusia 20 tahun. Dia hanya bawa pakaian yang melekat di badan. Dia tidak punya apa-apa, merantau ke Amerika. Untungnya pemuda ini ditampung oleh sebuah keluarga. Dan ini adalah keluarga Kristen yang cinta Tuhan. Dan keluarga inilah yang membawa pemuda ini akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan satu kali ketika pemuda ini pergi ke gereja, satu pagi dia berdoa, Tuhan, jika Engkau memberi ide usaha buat aku, maka aku akan janji sebagian dari hasil yang aku dapat dari usaha aku akan berikan untuk pekerjaan Tuhan dengan setia. Dan tahukah Anda, hari itu juga pemuda ini mendapatkan ide untuk menjual jus jeruk perasan yang masih segar. Dan dia memulai usahanya dengan sederhana. Tetapi akhirnya Tuhan berkati orang ini dengan dahsyat. Dan Anda tahu orang ini bernama Anthony Rossi. Dialah pendiri daripada Tropicana Corporation. Sebuah perusahaan yang sampai hari ini luar biasa. Dan tahukah Anda bahwa Anthony Rossi ternyata tidak hanya sekedar berjanji kepada Tuhan, tapi dia tepati janjinya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Anda tahu, dia tidak hanya memberikan 10% atau perpuluhan dari hasil usaha Tropicana, tetapi dia sampai memberikan 50% dari hasil usaha Tropicana. Dan dia lakukan selama 60 tahun terakhir dengan setia. Bahkan Rossi bukan hanya memberikan 50% dari pendapatannya untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Tapi dia juga menyumbang banyak jus Tropicana bertruk-truk. Untuk siapa? Untuk setiap universitas Kristen yang ada di Amerika. Di berbagai state didropin, saudara, itu jus jeruk Tropicana. Orang ini adalah orang yang datang merantau ke Amerika hanya membawa baju melekat di badan. Tapi dia diberkati Tuhan sampai akhir hidupnya. Kenapa? Karena dia mau cinta akan pekerjaan Tuhan. Hari ini banyak orang mempeributkan soal perpuluhan. Enggak usah ribut. Tapi kalau kita generous, punya hati cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, cinta pekerjaannya, maka saya yakin hati kita akan sungguh-sungguh rindu melakukan sesuatu bagi Tuhan dan pekerjaannya. So sekalian, hari ini jangan contoh Raja Hizkia yang hidup dengan damai yang egois. Kesimpulannya, jangan hidup dalam damai yang egois, tetapi hiduplah dalam damai sejahtera yang sejati. Damai yang egois adalah apa? Yang pertama, damai tanpa peduli generasi penerus. Tanpa mempedulikan penerus seperti yang Hizkia lakukan. Yang kedua, damai tanpa peduli orang lain. Yang penting dirinya sendiri. Hari ini mari kita belajar peduli akan orang lain. Terutama di masa susah ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Yang ketiga, yang terakhir, damai yang egois adalah damai tanpa peduli kepentingan kerajaan Tuhan. Hari ini, kalau engkau cinta Yesus, maukah engkau rela dihanguskan? Artinya, maukah engkau rela berkorban? Cinta yang kuat akan rumah Tuhan akan membuat kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, setelah kami menerima hadiah damai sejahtera-Mu,
Kami tidak mau menjadi orang yang egois. Kami tidak mau menjadi orang yang tidak peduli akan generasi penerus kami. Kami tidak lagi mau menjadi orang yang tidak peduli akan orang lain, bahkan akan kepentingan kerajaan Tuhan. Hari ini pakai hidup kami menjadi berkat untuk orang lain, mempersiapkan generasi kami dengan baik, bahkan juga mencintai pekerjaan Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.